Pada video sebelumnya, Anda sudah belajar mengenai cara pengutipan. Lantas, di mana saja Anda dapat mencari sumber kutipan? Selain buku, Anda dapat menggunakan internet dan ada beberapa situs yang dapat Anda jadikan sebagai sumber referensi. Sebagai contoh, salah satu situs yang dapat Anda gunakan sebagai sumber referensi atau mencari sumber referensi adalah Google Scholar. Oke, Google Scholar ini dapat memberikan, berbagai artikel baik, jurnal, proceeding dari konferensi ataupun, beberapa buku yang dapat, diakses secara gratis oleh Anda. Misalnya di layar terlihat, saya mengetikkan kata komik digital dan, Google Scholar memberikan beberapa tawaran, jurnal-jurnal yang dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam penulisan riset kita. Namun demikian, kekurangannya di Google Scholar ketika kita mengetikkan sebuah kata kunci, itu banyak sekali tawaran artikel dan jurnal yang dapat kita baca. Oke, selain di Google Scholar, Anda dapat menggunakan juga Open Knowledge Maps. Oke, ini cara kerjanya sama seperti Google Scholar. Jadi ketika kita mengetikkan satu kata kunci, eh, Open Knowledge Maps ini akan memberikan berbagai jurnal atau misalnya bacaan yang dapat dijadikan sebagai referensi. Misalnya di sini saya sama menggunakan kata kunci komik digital, namun enaknya atau mungkin kelebihannya di Open Knowledge Maps ini eh, calon-calon sumber referensi itu sudah diklasifikasikan ke beberapa topik yang saling berkaitan sehingga kita dapat memilih dengan mudah kira-kira topik mana saja sih yang sesuai dengan eh, riset kita. Di sini bulatan-bulatan ini merupakan sumber-sumber yang memiliki topik yang sama yang bisa kita gunakan sebagai referensi. Nah, selain Open Knowledge Maps, ada juga ResearchGate. Di ResearchGate, selain Anda dapat menemukan berbagai jurnal artikel, Anda juga dapat bertanya atau berdiskusi dengan para peneliti dari berbagai dunia. Karena banyak para peneliti dari berbagai dunia yang juga membuat akun di ResearchGate. Jadi Anda dapat berdiskusi di sana. Selain itu, ada juga DOAJ atau The Directory of Open Access Journals. Jadi biasanya di DOAJ ini banyak jurnal yang bersifat open access yang bisa juga dijadikan sebagai sumber referensi. Anda tinggal mengetikkan baik itu kata kunci, judul riset yang Anda butuhkan misalnya, nanti DOAJ akan memberikan beberapa jurnal yang bisa dijadikan sebagai sumber referensi. Nah, selain itu, yang sering terlupakan sebenarnya adalah perpustakaan, baik itu perpustakaan universitas maupun lembaga penelitian, misalnya Perpustakaan Nasional Indonesia. Anda melalui situs yang dimiliki perpustakaan masing-masing dapat juga membaca berbagai eh, sumber yang dimiliki oleh perpustakaan. Misalnya ini sebagai contoh di perpustakaan ITB, ketika Anda mengklik online services yang diberikan oleh perpustakaan ITB, Anda bisa lihat ada beberapa e-book, ada beberapa e-journal, digital katalog yang ditawarkan oleh perpustakaan di ITB. Nanti Anda juga coba lihat di perpustakaan universitas Anda masing-masing untuk mencari berbagai langganan koleksi yang dimiliki oleh universitas. Nah, yang sering menjadi perdebatan adalah bagaimana jika mengutip dari Wikipedia. Nah, sebenarnya Wikipedia itu bukan tidak boleh untuk dijadikan sebagai sumber referensi. Namun karena ini sifatnya bisa diedit bersama oleh setiap pengunjung, jadi sumber yang
disimpan di Wikipedia ini terkadang tidak reliable atau dapat dipercaya. Kenapa? Karena suka ada yang iseng nih, yang tiba-tiba mengganti tulisan, mengganti kata. Nah, karena bisa diedit bersama itu. Oleh karena itu, untuk Wikipedia yang bagian awalnya yang di sini, ini kalian dapat membacanya sebagai gerbang bacaan. Oke, sebagai pengenalan mengenai topik-topik riset yang Anda akan lakukan. Misalnya di sini mengenai komik di Eropa, ini tidak apa-apa. Bagian sini ini Anda baca. Oke, tetapi jika ingin Anda kutip, jangan di bagian sininya, tetapi Anda dapat beralih ke bagian paling bawah. Biasanya di artikel-artikel di Wikipedia ini ada beberapa referensi yang dijadikan sebagai sumber penulisan naskah-naskah yang di atasnya. Oke, oleh karena itu, yang bagian paling atas di Wikipedia itu hanya dijadikan sebagai gerbang bacaan, sedangkan yang di bawahnya, nah ini, Anda harus membaca lagi referensi yang di bagian paling bawah ini, kemudian setelah itu Anda kutip dan jadikan referensi dalam topik riset Anda. Ini adalah beberapa situs yang dapat Anda jadikan sumber referensi. Banyak situs yang lain yang bisa Anda pergunakan. Oke, selamat mencari sumber referensi untuk riset Anda.